Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Rakernas Partai Amanat Nasional yang kemarin digelar dan menghasilkan beberapa nama calon presiden yang diunggulkan dari Partai Amanat Nasional. Di antaranya ada nama Pak Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Zulhas sendiri, Zulkifli Hasan teman-teman, dan ada Erick Thohir, ada Khofifah, dan sebagainya. Ada 9 nama yang ini muncul dalam Rakernas Partai PAN. Dan yang menjadi hal unik teman-teman, ini ada nama Puan Maharani. Kenapa nama Puan Maharani kok muncul di kandidat calon presiden yang diunggulkan dari Partai Amanat Nasional? Dan bahkan ada teriakan "hu" ketika nama Puan Maharani disebut. Apakah benar dari kader PAN itu menginginkan Puan Maharani untuk dicalonkan menjadi presiden dari PAN? Bukankah kalau kita melihat teman-teman, ketika PAN lahir di era reformasi yang didirikan oleh Pak Amin Rais, itu selalu sering berseberangan dengan penguasa. Nah, ini justru kalau kita melihat PAN malah mendukung atau mengusulkan Puan Maharani untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Dan banyak pengamat yang mengatakan, apa mungkin PAN ini bisa berkoalisi dengan PDIP? Apakah PDIP percaya kepada PAN? Karena yang kemarin-kemarin itu teman-teman, PAN ini kan berada di barisan oposisi pada waktu Pak Amin Rais masih ada di PAN. Namun ketika Pak Amin Rais sudah tidak ada di PAN, ini Zulkifli Hasan merapat ke pemerintahan Pak Jokowi dan sekarang mendapatkan jatah Menteri Perdagangan untuk Zulkifli Hasan. Lalu bagaimana teman-teman? Kenapa nama Puan Maharani ini kok dimunculkan di PAN? Apakah ini bagian dari upaya pendekatan kepada PDIP? Apakah PDIP menerima misalkan berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional? Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita baca berita dari Tempo.co. Puan Maharani masuk daftar Capres PAN. Pengamat mengatakan ada problem kepercayaan. Pengamat politik Ahmad Khairul Umam menilai munculnya nama Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam daftar calon presiden Partai Amanat Nasional merupakan bagian strategi cari aman. Meskipun demikian, ia menilai PDIP belum tentu mau berkoalisi dengan PAN karena memiliki masalah kepercayaan. Itu bagian strategi cari aman, kata Umam saat dihubungi Senin 29 Agustus 2022. Umam menilai strategi itu diterapkan PAN karena mereka ingin membuka peluang berkoalisi dengan PDIP seandainya partai berlogo banteng itu memang akan mengusung Puan. Namun, Umam memprediksi strategi itu berpeluang kecil akan berhasil. Menurut dia, PAN dan PDIP punya rasa saling tidak percaya. PDIP saya nilai tidak percaya dan yakin bahwa PAN akan berkoalisi dengan partainya, kata dia. Pengajar politik Universitas Paramadina itu berujar, rasa tidak percaya itu dapat dilihat dari sejarah kedua partai sejak pasca reformasi. Dia menuturkan hubungan kedua partai itu tak erat sebelum akhirnya PAN memutuskan masuk ke pemerintahan Presiden Jokowi. Meskipun sudah menjadi bagian dari partai koalisi pendukung Presiden Jokowi, Umam menilai hubungan PAN dengan PDIP tetap tidak harmonis. Buktinya, kata dia, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyatakan bahwa partainya akan membangun koalisi dengan partai pendukung Presiden Jokowi, namun PAN tidak termasuk partai yang disebutkan Hasto. Ada problem kepercayaan yang cukup serius antara PDIP dan PAN, kata dia. Karena itu saya yakin PDIP tidak akan mudah percaya pada manuver politik PAN, kata Umam melanjutkan. Sebelumnya, Puan Maharani masuk ke dalam daftar calon presiden PAN. Mereka mengumumkan 9 calon pada acara Rakernas 3 PAN di Istora Senayan, Sabtu 27 Agustus 2022. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengumumkan
nama Puan menjadi orang keempat dengan latar belakang partai politik yang diusung oleh partainya. Sebelum Puan, Zulkifli menyebut 3 nama ketua umum parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, yaitu dirinya sendiri, Airlangga Hartarto, dan Suharso Monoarfa. Jadi petinggi dari KIB itu juga masuk daftar calon presiden yang diusung PAN. Ada Zulhas, ada Airlangga Hartarto, dan Suharso Monoarfa. Ini kalau kita melihat teman-teman, tokoh-tokoh ini tidak punya elektabilitas yang cukup untuk maju di 2024. Jadi kalau yang selama ini punya elektabilitas itu kan Pak Prabowo, Pak Anies, dan Ganjar Pranowo. Tetapi ini masih juga teman-teman dimunculkan nama Airlangga, Suharso, dan Zulkifli Hasan. Begitu Zulkifli menyebut nama Puan, kader PAN yang memenuhi Istora Senayan bersorak, "Hu!" Kader PAN yang hadir malam itu seolah tidak suka dengan keputusan Zulkifli Hasan mengusung Puan menjadi capres. Jadi dari pihak kader PAN ini ternyata tidak senang kalau nama Puan itu disebut di acara Rakernas. Itu artinya ini bukan berangkat dari kader PAN. Kalau kader PAN tentu ada dukungan dari kader teman-teman untuk mendukung Puan. Berarti ini mungkin juga atas inisiatif dari Zulkifli Hasan untuk mengusung Puan Maharani menjadi calon presiden 2024. PDIP sendiri belakangan dinilai gencar mempromosikan Puan Maharani sebagai calon presiden mereka. Hal itu terlihat dengan safari politik yang mereka lakukan, di mana Puan didapuk sebagai pimpinan. Puan telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pekan lalu. Dia pun disebut akan segera bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dalam waktu dekat. Nah itu teman-teman, menjelang Pilpres 2024, partai-partai politik sudah mengumumkan calon presiden masing-masing. Siapa yang sekiranya ini direkomendasikan untuk maju di 2024. Kalau kemarin di Partai Nasdem teman-teman ada nama Pak Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Andika Perkasa. 3 orang ini diusulkan untuk menjadi salah satu kandidat calon presiden, karena di antara 3 nanti akan dipilih Pak Surya Paloh, 1 yang akan dipilih. Dan tentu saja Pak Surya Paloh ini akan berpikir teman-teman, akan memprediksi calon yang akan diusung apakah nendang atau tidak. Karena Pak Surya Paloh punya target teman-teman bahwa calon yang diusung harus menang dalam Pilpres 2024. Lalu siapa teman-teman yang akan diusung Surya Paloh? Nah ini yang belum ada jawaban teman-teman. Tetapi kalau kita melihat di Nasdem sendiri banyak kader Nasdem yang menginginkan Pak Anies Baswedan. Buktinya DPW seluruh Indonesia di Partai Nasdem ini banyak yang memilih Pak Anies Baswedan. Mayoritas memilih Pak Anies. Itu artinya bahwa peluang Pak Anies cukup besar untuk menjadi calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Demikian juga dengan PAN hari ini teman-teman, bahwa Rakernas di Istora Senayan yang digelar hari Sabtu kemarin ini mengusulkan beberapa nama untuk diajukan menjadi calon presiden. Ada nama Airlangga, ada Zulkifli Hasan, ada Suharso Monoarfa, ada Khofifah, ada Erick Thohir, ada Ganjar, ada Anies Baswedan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, dari daftar calon presiden yang diusung oleh PAN itu ada sesuatu yang menggelitik dari para kader, yaitu disampaikannya nama Puan Maharani di acara Rakernas tersebut untuk diusung atau dinominasikan atau direkomendasikan untuk maju di 2024. Nah ini para kader PAN mengucapkan bersama-sama "hu" teman-teman ketika nama Puan Maharani disebut di acara Rakernas Partai Amanat Nasional. Itu artinya teman-teman, kader PAN ini tidak banyak mendukung Puan Maharani untuk maju di 2024. Dan kalau kita melihat yang sebenarnya banyak didukung dari PAN ini adalah Anies Baswedan. Jadi memang kalau kita melihat kader PAN ini banyak bersimpatik, banyak kecocokan dengan Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Itu kalau kita melihat suasana dari para kader PAN
siapa yang akan diusung, ternyata Pak Anies Baswedan ini lebih mendominasi. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.